Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah ini teman-teman. Alhamdulillah, Ustadz masih bisa membersamai teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kesehatan yang terus ada pada diri kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya teman-teman. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan teman-teman dalam keadaan sehat ini juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik tentunya dan bisa dimaksimalkan. Ya teman-teman, kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Ya, tematik. Alhamdulillah. Namun sebelum itu kita buka dulu dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutnya kita masuk ke tematik ya, buku yang ketiga teman-teman, buku 5C. Buku 5C ini berkenaan dengan makanan sehat. Nah ya, dari makanan tersebut nanti tentu akan masuk ke organ tubuh kita, kemudian dicerna oleh tubuh kita. Nah, berkenaan dengan itu pula materi kita insyaallah berkaitan dengan organ pencernaan manusia. Apa saja nanti kita bahas. Kemudian juga nanti kita akan pelajari organ pencernaan hewan. Organ pencernaan hewan teman-teman. Ya, apa saja? Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya, Ustadz akan jelaskan melalui video berikut ini. Ya, saksikan dengan seksama ya teman-teman. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya, serta proses pencernaan pada manusia. Ini merupakan pembelajaran IPA tematik kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 dan pembelajaran 5 teman-teman. Lantas, tahukah teman-teman kenapa manusia memerlukan makanan? Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi bagi tubuhnya. Kemudian makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh manusia yang digunakan sebagai energi. Baik, kita cari tahu organ pencernaan manusia itu apa saja. Yang pertama adalah mulut teman-teman. Ya. Kemudian ada kerongkongan. Ini kerongkongan. Berikutnya ada lambung. Ini lambung teman-teman. Kemudian ada usus halus. Berikut usus halus teman-teman. Ya, selanjutnya ada usus besar. Nah, ini usus besar. Dan yang terakhir yaitu anus. Ini dia anusnya teman-teman. Fungsi organ dan proses pencernaan manusia. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, di dalam mulut makanan dihancurkan dengan menggunakan gigi dan dibantu oleh air liur. Kemudian makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan tadi teman-teman, masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Berikutnya makanan yang telah halus dari lambung kemudian masuk ke dalam usus halus dan diserap sari-sarinya teman-teman. Sisa penyerapan sari-sari makanan dari usus halus masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya teman-teman. Dan yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui apa teman-teman? Anus ya. Nah, kita ulangi ya pembelajaran yang sudah kita sampaikan tadi melalui gambar berikut ini. Coba teman-teman
perhatikan dengan baik. Yang pertama yaitu mulut. Nah, ini mulut. Ada bagian kedua yaitu kerongkongan. Kemudian bagian ketiga ada lambung. Bagian keempat ada usus halus, teman-teman. Bagian kelima ada usus besar. Dan yang terakhir yaitu anus. Inilah teman-teman organ pencernaan manusia. Teman-teman, kita lanjutkan terkait dengan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ini juga merupakan pembelajaran tematik kelas 5. Baik, organ pencernaan pada hewan. Ini yang akan kita bahas apa saja. Yang pertama, serangga. Yang kedua, ruminansia atau hewan memamah biak. Kemudian ikan, katak, reptilia, dan yang terakhir yaitu burung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu serangga. Apa sih organ pencernaan serangga? Yang pertama mulut, esofagus atau kerongkongan, ada tembolok, kemudian ada empedal. Apa itu empedal? Lambung, usus, dan anus. Ya, kita bahas satu persatu teman-teman supaya lebih mudah untuk memahami. Nah, sistem atau proses pencernaannya, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Jadi serangga juga punya mulut, teman-teman. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Apa itu tembolok? Nah, tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, ingat ya, tembolok, tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian makanan yang disimpan masuk ke dalam empedal. Apa empedal? Lambung pengunyah, untuk dilumat dan dihancurkan. Dihancurkan. Kemudian setelah halus, makanan masuk ke dalam lambung, lalu dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Biasanya usus halus ini bagian penyerapan zat-zat yang penting. Sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Lagi-lagi anus, ya. Nah, ini kita supaya untuk lebih memahami, kita perhatikan gambar serangga tersebut, ya. Ada dari mulut, kemudian esofagus. Esofagus itu tadi ya, kerongkongan. Tembolok, tempat penyimpanan sementara. Kemudian ada apa lagi? Ya, habis tembolok itu ada empedal, ya, untuk dihaluskan lebih halus. Tempat penyaringan di sini, teman-teman, ya. Dari empedal ada lambung. Nah, di lambung, dari lambung masuk ke mana, teman-teman? Usus. Nah, ini di usus penyerapan sari-sari makanan. Sisanya baru dibuang ke anus. Nih yang terakhir anus. Ya, itu teman-teman. Berikutnya ruminansia atau hewan memamah biak. Apa saja organ pencernaannya? Tentu ada mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian rumen, perut besar. Ada juga retikulum, perut jala. Kemudian omasum, perut kitab. Keren banget perut kitab. Abomasum, perut masam. Usus halus dan anus. Kita coba pahami penjelasan proses terkait dengan pencernaan hewan memamah biak. Yang pertama, makanan masuk, kemudian dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam esofagus, kemudian masuk ke dalam rumen atau perut besar. Berikutnya, makanan dicerna dengan bantuan bakteri dan disimpan sementara di dalam rumen, di dalam perut besar tadi, teman-teman.
Ya. Kemudian saat beristirahat makanan kembali ke mulut ya untuk dikunyah kembali. Nah, dibalikin dari rumen perut besar tadi dibalikin ke mulut, dikunyah kembali. Ya, dikunyah kembali. Setelah itu baru deh makanan akan dikirim kemana? Masuk ke retikulum atau perut jala. Jadi setelah perut besar masuk ke perut jala dan terjadi proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Benda-benda asing. Ngeri kali. Kemudian makanan masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Jadi setelah perut besar, perut jala, kemudian penguraian terlebih dahulu masuk ke perut kitab untuk dicerna kembali dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan masuk ke abomasum, perut masam, untuk dicerna kembali dengan enzim pencernaan dan mematikan bakteri-bakteri jahat. Masya Allah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Yang terakhir, sisa pencernaan dibuang melalui anus. Itu teman-teman. Kita supaya lebih jelas kembali kita lihat gambarnya. Ya, sebagai contoh ini sapi ya. Ada esofagus. Apa esofagus tadi? Kerongkongan masuk ke dalam rumen ya, perut besar. Kemudian retikulum, kemudian masuk ke omasum, dari omasum ke abomasum. Nah, ini istilah-istilah nih teman-teman, nanti dihafalin ya. Kemudian usus halus, baru masuk ke anus. Baik, kita pembahasan berikutnya yaitu ikan. Organ pencernaan ikan meliputi yang pertama mulut, kemudian ada esofagus, kerongkongan, kemudian ada lambung, usus, dan anus. Nah, ini sudah familiar ya penjelasan dari hewan-hewan sebelumnya, jadi sudah cukup memahami. Berikutnya langsung saja kita ke gambar ikan dari mulai mulutnya ya, kemudian ada esofagusnya, berikutnya ada lambung ya, ikan juga punya lambung teman-teman, usus, dan terakhir anus. Nah, tempat pembuangan anus ya. Lanjut ke pembahasan hewan katak. Organ pencernaannya meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, baru kloaka. Kloaka ini adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Ya, mirip-mirip anus lah. Ini gambarnya teman-teman, silahkan diperhatikan. Ini mulutnya, kemudian esofagusnya, lambungnya, usus halus terlebih dahulu, baru usus besar, dan kloaka. Kloaka mirip dengan anus. Baik, pembahasan berikutnya yaitu hewan reptil. Reptil, apa reptil? Melata ya. Organ pencernaannya meliputi mulut, esofagus, kemudian lambung, masuk ke usus halus, usus besar, dan kloaka. Mirip dengan katak teman-teman. Ini gambarnya, perhatikan. Mulut, esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, kloaka. Iya. Baik, lanjut ke pembahasan burung. Burung pakai R, bukan F ya, tapi R. Burung meliputi mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, dan usus serta kloaka. Lihat gambarnya teman-teman, mulut, kemudian esofagus, tembolok, kemudian empedal,
lambung dulu ya. Lambung. Kemudian ada pedal, usus, dan kloaka. Itu dia teman-teman. Itu tadi teman-teman penjelasan berkaitan dengan organ pencernaan manusia serta fungsinya apa saja. Kemudian juga berikutnya tadi juga teman-teman menyaksikan organ pencernaan hewan dan juga fungsinya. Nah, itu teman-teman mohon dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut teman-teman bisa tahu ya terkait dengan pencernaan manusia, kemudian juga pencernaan organ pencernaan hewan. Teman-teman, Ustadz sedang berada di lahan gardening kita nih. Tuh, ya. Di belakang Ustadz itu tanaman kangkung yang sudah siap panen ternyata. Kemudian di samping Ustadz, di belakang Ustadz juga itu terong. Ya, terong yang dulunya disemai oleh Miss Budi sudah kita pindahkan ke dalam polybag ya. Dan sudah cukup mulai memperlihatkan perkembangbiakannya. Nah, teman-teman, itu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, pada pagi hari ini masih pagi banget nih, jam 6 pagi ya. Ini Masya Allah masih semangatnya ya. Insya Allah setelah ini nanti Ustaz akan kirimkan evaluasi pembelajaran di jam terakhir seperti biasa ya. Jam terakhir nantinya, jam pertama silakan dimanfaatkan untuk memahami materi yang sudah Ustaz berikan. Nanti jam terakhir akan Ustaz kirimkan evaluasinya. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.